Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Cahaya Retnanur. Saya Puji Askia. Saya Akila Gina. Saya Muhammad bin Albar. Saya Ramnes Giansyah. Kami di sini akan membahas tentang Kerajaan Mataram dan Kerajaan Medan Kamulang. Selamat menyaksikan. 1. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram awalnya terletak di Jawa Tengah sebelum berpindah ke Jawa Timur. Dan Mataram menganut agama Islam tapi bercorak Hindu juga. Tahun dan abad berkembangnya Kerajaan Mataram ketika Sultan Agung Hanyakrokusuma memimpin Kerajaan Mataram di Islam pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi dan berkembang pada abad ke-16. Yang terkenal di Kerajaan Mataram Islam yaitu Sultan Agung. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang memimpin Kerajaan Mataram Islam yang mencapai puncak kejayaan pada tahun 1627. Tepatnya setelah 14 tahun memimpin Kerajaan Mataram Islam. Masyarakat dan kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan sosial Mataram kuno dibagi berdasarkan kasta Hindu, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Selain itu, stratifikasi sosial juga didasarkan pada kedudukan dalam geografis kerajaan dan kekayaan. Sistem budaya ada beberapa peninggalan seperti prasasti dan candi, dan ada beberapa peninggalan prasasti dari Kerajaan Mataram kuno yang masih berdiri megah hingga saat ini mungkin mencapai ratusan. Keadaan politik Kerajaan Mataram bagaimana? Nah, Kerajaan Mataram politiknya menganut sistem feodalisme. Dalam sistem ini, raja sebagai tuan kesultanan kerajaan dan raja berperan sebagai penata agama dan keseluruhan kehidupan umat beragama Islam. Candi yang berfungsi sebagai tempat makam yaitu candi yang merupakan bercorak Hindu. Sedangkan candi yang berfungsi sebagai tempat ibadah merupakan candi dengan corak Buddha. Patung dengan bentuk trimatra memberikan makna dewa, manusia, dan binatang. Maka dari itu bentuk patung trimatra berada di dalam candi. Dibuatnya patung trimatra ini berfungsi untuk memberikan penghormatan kepada raja-raja yang sudah meninggal. Sedangkan patung dalam bentuk setengah trimatra pada umumnya berada di relief. Relief candi Hindu menggambarkan kisah dari Mahabharata, Ramayana, Sudamala, Kresnayana, dan Arjuna Wiwaha, seperti yang ditemukan di Candi Prambanan. Sementara itu, relief Buddha mengisahkan perjalanan hidup Siddhartha Gautama. Maka merupakan perwujudan dari seekor bintang laut yang besar dan selalu diidentikan dengan hiu, buaya, dan lumba-lumba, sehingga sering dijadikan sebagai motif-motif candi. Seni wayang berfungsi sebagai salah satu bentuk upacara pemujaan kepada nenek moyang yang disebut dengan hyang. Seni tari biasanya digunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta karena telah diberikan hasil panen yang cukup. 4. Seni sastra dan aksara. Di sini ada namanya aksara pahlawan. Aksara pahlawan digunakan untuk menulis di batu, prasasti, dan di karya sastra. Nah, aksara pahlawan sejak perkembangan zaman menjadi aksara Hakaraga dan digunakan untuk aksara Jawa dan Bali. 5. Sistem kepercayaan. Adanya pengaruh Hindu-Buddha tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat Indonesia. Justru adanya pengaruh Hindu-Buddha menjadikan masyarakat Indonesia memadukan antara kepercayaan asli atau kepercayaan lokal yang sudah ada sebelumnya. Kesatria. Pada tingkatan ini, seseorang akan menjadi penyelenggara dan penataan sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan kekerajaan. C. Waisya. Pada tingkatan ini, seseorang dikategorikan sebagai masyarakat biasa yang memiliki profesi seperti pedagang, petani, nelayan, dan pelaku seni. D. Sudra. Pada tingkatan ini, seseorang sudah dikategorikan sebagai masyarakat yang memiliki derajat paling rendah. Biasanya seseorang yang mendapatkan tingkatan sudra seperti pekerja rendah, buruh muda, dan pembantu. Sistem pemerintahan dan kalender. Maksudnya Hindu-Buddha mengubah sistem pemerintahan kesukuan menjadi kerajaan. Dengan raja sebagai pemimpin turun-menurun, pengaruh Hindu-Buddha juga membawa kalender Saka.
yang memiliki selisih 78 tahun dengan kalender Masehi. 2. Kerajaan Medang Kamulan. Letak kerajaan Medan Kamulang berada di Jawa Timur, yaitu di muara Sungai Brantas dengan ibu kota Watanmas. Setelah runtuhnya kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, Empu Sindu memindahkan pusat pemerintahan di Jawa Timur sekitar tahun 929 Masehi dan Empu Sindu memulai era baru yang disebut dengan Medan Kamulang. Agama yang dianut kerajaan Medang Kamulan yaitu Hindu. Kembangnya kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh Puk Sindu dan kerajaan Medang Kamulan didirikan pada abad ke-10 sampai abad ke-11. Raja Ayanglangga merupakan putra dari Raja Uduyana yang berasal dari kerajaan Bali yang menikah dengan putri Raja Medang Kamelan sehingga mereka mewarisi tahta kerajaan secara resmi. Masyarakat Medang Kamulan memiliki struktur sosial yang sangat kompleks, terdiri dari bangsawan, pendeta, prajurit, petani, dan pedagang. Juga mereka kaya akan seni dan sastra. Agama dan keruntuhan. Kerajaan Medang Kamulan mengandung Hindu dengan pemujaan terhadap Siwa dan Wisnu. MPU Sindu mengandung Hindu Siwa, sementara Airlangga lebih ke Hindu Waisnawa. Toleransi beragama terlihat dari pembangunan candi bercorak Hindu Buddha. Kerajaan runtuh akibat serangan Haji Burawari yang didukung Sriwijaya pada tahun 1016 Masehi, menyebabkan kematian Raja Dharmawangsa Teguh. Airlangga selamat dan memulihkan kerajaan dengan mendirikan kerajaan Kahuripan tahun 1019 sampai 1042 Masehi. Ada beberapa raja yang pernah memerintah, antara lain yang pertama Empu Sindu pada tahun 929 sampai 947 Masehi sebagai pendiri dinasti Isyana dan pemimpin pertama kerajaan Medan Kamulang. Sri Isyana Tunggadewa adalah putri Mbok Sindu yang meminta suaminya yaitu Sri Lokalapa. Sekian materi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata yang tidak diperkenalkan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.